Halo, assalamualaikum lagi. Ini gue nggak terima nih, kenapa makanya jadi ini konten harus dibuat ditambah. Gue nggak mau, cuman gue ini tanya-tanyain anak aja. Jadi sekarang untuk Ibu Aryani Fitriana silakan duduk di kursi panas ini. Oh my god. Sain lo. Oke, sekarang aku mau tanya sama kamu. Jangan aneh-aneh. Aku mau tanya sama kamu, hampir sama deh kayak tadi. Gimana sih ceritain dari awal perjalanan karirnya? Awalnya dulu perjalanan karir itu kayak gimana, mulai umur berapa? Kalau nggak salah umur 3 tahun apa 4 tahun gitu. Itu jadi ini sebenarnya sih mama dulu tuh dia model di majalah. Model majalah. Tapi dia nggak terusin, namanya orang tua ya kayak pengen nurunin ke anaknya. Ya hampir sama sih. Dulu nyokapku juga penyanyi keroncong di TVRI. Banyak orang tua kayak gitu kan ya. Dia pengen turunin ke anaknya. Dan terus kayak gitu foto untuk matahari kalau nggak salah, untuk matahari ya di situ. Tapi buat yang lucu anak-anaknya. Matahari kayak bareng sama aku deh. Enggak, ada Enggak, kayak itu gitu umur berapa? buat apa sih, kayak buat katalog atau majalah gitu, kayak gitu. Katalog stensil. Bukan. Oh. Terus udah gitu, mama ngeliat nih kayaknya aku tuh kayak nggak malu gitu sama di depan kamera, kok berani-berani aja gitu, anaknya juga sama orang nggak takut. Ya udah akhirnya Tidak takut. Terus udah gitu akhirnya ya udah mulai casting iklan segala macam. Ya itu, saya bukan dari keluarga kaya, saya beneran dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Sangat sederhana sekali. SSSS. Dan tinggal di kampung segala macam. Casting iklan ya, mama tuh selalu matokin dalam sehari tuh casting iklan tuh 4 tempat. Yap. Selalu harus 4 tempat. Jadi biar sekalian gitu, mana Sekalian dapat capek. dadido nih, mana kena. Pokoknya sekalian capek deh gitu. Sekalian capek. Alhamdulillahnya sih mama ayah nganterin. Selalu nganterin, tapi ya emang nggak punya kendaraan sama sekali. Jadi apapun lah, mau bajai kayak mau angkot kayak, yang pasti kalau ojek nggak mungkin berempat ya kan. Kalau berojeknya 2 buang-buang duit, jadi bus apalah kayak gitu lah naikin Ya patas dan lain-lain lah, pokoknya zaman dahulu gitu. kala tuh. Terus kayak gitu namanya casting iklan, akhirnya dapat iklan kalau nggak salah apa ya, susu bendera kalau nggak salah. Aku juga pernah susu bendera tuh, yang main bola sliding-slidingan dulu tuh, hujan-hujanan tuh. Terus kayak gitu terus mulai syuting sinetron. Itu judulnya apa? Pokoknya umur 7 tahun itu Terlanjur Sayang. Sama siapa? Judulnya Terlanjur Oh. Sayang. Itu mainnya sama Bu Cekdet. Wah, Yang jadi bapakku. tuh orang paling gue suka banget. Nah, terus kayak Abangnya gitu. Ating. Terus yang jadi mamaku Devi Permatasari. Mami Devi jadi mamanya siapa aja ya? Iya, jadi mama siapa aja pernah. Gokil. Terus kayak gitu, udah deh, dari situ berlanjut syuting, alhamdulillah. Tapi sambil sekolah juga, dan emang mama sama ayah tuh agak mendonder, tapi ini bagus juga. Harus selalu ranking 5 besar, nggak boleh turun di bawah itu gitu. Jadi ya kebayang juga sih, sekolah dia, syuting dia, bawa PR,
Kalau mungkin anak sekarang homeschooling kali ya, pada homeschooling kan, pada anak lah ada homeschooling zaman sekarang. Kalau dulu kan gak ada homeschooling. Ya udah kayak gitu, jadi yang ke sekolah bawa PR lah pas segala macam kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan adanya rental schooling. MPS di rental. MPS itu namanya. Bilangnya schooling. Nah, Cabut. tahu MPS apaan itu, bola apa sih, FIFA ya? Winning lah masih zamannya itu. Gini, Terus kan. Nah, ya udah terus kayak gitu terus. Nah, pas SMP pas 14 tahun, pas 13 tahun mama iseng daftarin aku ke majalah Gadis tanpa aku tahu. Tapi ternyata itu cuma sampai semifinal deh, kalau nggak semifinalis deh. Jadi aku nggak tahu tuh. Jadi pas sampai semifinalis tuh nggak ada foto, nggak ada apa-apa. Jadi mama tuh cuma ngirimin foto doang apa kayak gimana kayak gitu deh. Nah, pas di aku umur 14 tahun mama kirimin lagi. Ternyata keterima jadi finalis. Aku pun kaget. majalah Bobo. Dah bang. Majalah Gadis. Oh, Gadis. Oke. Ya udah, majalah Gadis. Nah, aku tuh yang emang tomboy banget sih dari kecil. Jadi kayaknya nggak masuk akal juga sih ini kalau jadi model apa kayak gimana. Tapi tetap mama kekeh. Ya udah. Itu baru ngerasain seminggu full di karantina di Gadis tanpa mama gak macem, tanpa orang tua. Itu sih tiap hari sih nangis sih, tanpa handphone. Ya seenggaknya cuma pengen Itu emang di zaman handphone. Udah sih SMP handphone yang cuma SMS, cuma nelfon doang. Nggak dikasih juga sih sama orang tua, nggak pernah dikasih. Monoponik ya. Nggak dikasih handphone juga sih sama orang tua. Cuma seenggaknya pengen punya handphone aja buat nelfon gitu. Tapi gitu kan SMS. Nggak Sama dikasih. telepon 3 detik matiin. Terus? Gue di sini ya. Ini ya. Gitu kan. Gue di depan rumah nih. Nah. Ya tunggu bentar. Ya udah gue tungguin. Ada lagi Iya tuh bentar mandi. kartu Jangan lama-lama. itu. Heeh. Udah, terus ya udah akhirnya alhamdulillahnya juara favorit sih. Juara favorit. Ya biarpun nggak 1, 2, 3, mending favorit membaca, alhamdulillah. Yaudah, mulai dari situ syuting sinetron terus sih. Yang mungkin membuat karir kamu menanjak itu dimulai dari mana? Syuting judul apa? Sinetron Kepompong. Terima kasih. Sinetron itu alhamdulillah booming pada saat itu, menceritakan persahabatan yang benar-benar persahabatan, bukan percintaan yang anak muda yang bercinta yang nggak normal. Aduh. Terbunting loh. Ntar bunting. Iya. Lalu bentar biar kepotong. Nah, aku sempat baca berita. Jadi Kepompong ini reunian kan? Oh, yang kemarin. Aku baca. Cuma minus 1 orang kamu karena kamu syuting istri kedua, itu penjelasannya. Dan karakter kamu itu sebagai Caca. Caca itu cewek tomboy yang melindungi semua teman-temannya. Nah, Ketua geng. kamu ada nggak pesan-pesan untuk Derby, untuk Mika dan yang lain-lain, gimana tuh? Buat Untuk fans-fans Kepompong, untuk kalian semua fans Kepompong, Tania, buat dia kangen sih sebenarnya. kangen banget. Gimana ya? Kemarin juga dapat berita masalah itu juga dan tawarin juga syuting bareng sama mereka lagi itu. Cuma kebetulan emang belum rezeki dan aku emang udah syuting istri kedua itu dari November tahun lalu dan kayaknya tidak Kita mungkin sedang kan. fokus banget ya. Dan itu juga udah tayang ya kalau nggak salah ya. Iya. Kita udah tayang, lagi ngejar stok banget, lagi stripping, jadi nggak bisa. Jadi cuma mereka berempat doang. Buat Tania, buat Dinda, buat Mika, buat Derby, kangen banget. Kalau nggak salah udah 11 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. Kalian syuting di Pesari kan ya? Studio Pesari ya? Ini syuting selalu di Paso, Jalan Paso sama Tempat di Pesari di dekat kolam renang. ya, nyolong. Dulu kan kameramennya kan Gaung. Kang Pendi. Dulu aku 11 setnya pada saat itu gue judul melatih untuk Marvel. Di SCTV juga tentunya. SCTV juga. Up. SCTV juga. Tapi sampingan ya kan, syutingnya nih anak-anak kecil baru rusuh banget nih. Sekolah ternyata Kepompong.
Ya, kangen banget sama kalian semua. Ada yang udah beranak seperti saya, Tania. Kucing kali ya beranak melahirkan, memiliki seorang anak. Iya, memiliki seorang anak. Udah 2 tuh Tania, udah ibu-ibu juga. Derby juga udah punya istri dan katanya kalau nggak salah dia mau pindah ke luar negeri katanya. Yuk, yuk kita hidup Terus segitu. survival. Nikah, stay strong. Biarpun Tante Deva udah di atas, stay strong. Buat Dinda terus berkarya. Kangen banget sama mereka. Terus buat fans Kepompong, Suaranya geter sih, matanya becek. kangen asli. Apa ya? Makasih udah selalu inget sinetron Kepompong. Nah itu deh. Yes, berhasil gua membuat dia nangis karena sinetron Kepompong. And then Apa lagi? after Kepompong, apa yang After paling Kepompong, Fatia. dengan pengorbanan yang sangat Gak bisa diucapkan dengan kata-kata. dan dulu gue sempat ngomong tuh pas nonton TV ya kan, ada salah satu sahabat gue namanya Zen, sekarang dia tuh sutradara utama. Di itu. Demek, lu kenapa gak sama dia aja nih si Haryani pacaran? Pas gue liat TV tuh Tarzan, muka belang-belang, baju begitu. Ya elah deh, gak ada bentukan perempuan sama sekali. Sekarang jadi istri. Tuh kan makanya jangan pernah benci orang, ntar malah kejadian loh. Ketemunya pas di judul Perempuan Pinggir Jalan. Wow, terbaiklah. Dah, terusin. Gimana? Sama Iya. Fatia tuh pengorbanannya apa aja tuh? Banyak. Tapi kamu boom banget di situ. Iya Siapa makanya sih nggak tahu Fatia? alhamdulillahnya sih awal terima judul itu sih agak-agak ragu juga sih. Bisa nggak ya jadi Tarzan gitu? Yang jadi Tarzan ngomongnya kebalik-balik, kerjanya tuh harus ngeliatin pergerakan seekor monyet. Itu nggak masuk akal buat gua gitu. Gue cewek gitu, gue harus ngeliatin monyet ngapain aja sih begini gitu, gue perhatiin gitu. Terus gitu selama 10 episode pertama itu selalu nangis karena nggak bisa ngomong kebalik-balik itu tuh susah ngomong kebalik-balik, tapi kayak kita ngomong biasa kayak gini nih, kayak kita ngobrol gitu. Gimana coba? Dulu susah tahu. Kadang masih bisa, kadang ngomong bisa kayak gitu enggak kayak bisa bikin Itu ngomong. kamu malah sekarang yang bisa dibandingin aku tuh. Habis koplak terus Yaudah itulah pokoknya pengorbanannya banyak banget. Makasih juga buat Bang Aimanaf udah nge-build aku jadi orang yang mentalnya kuat. ya itu juga. Bang Aimanaf itu sutradara yang keras banget, tapi dia membuat mental kita ya jadi kuat seperti Dia ini. nggak pernah mengkotak-kotakan pemainnya, kru atau siapa. Kalau salah titik gitu. Walaupun ya maaf Bang ya, kebun binatangnya kan oke banget tuh. Lu ngadem lu. Tapi itu yang buat mental kita kuat. Gitu. Mental kita kuat, terus segitu juga. Nah misalnya jadi kita sekarang atau kita syuting apa gitu ketemu sama saudara yang biasa aja yang nggak yang marah-marah atau gimana ya, kita jadi biasa aja santai gitu. Jadi ya emang mentalnya udah kebuild banget lah. Terus segitu sama Sinemar, terima kasih banyak udah menerima aku. Perempuan di Pinggir Jalan alhamdulillah sukses. Aku masuk Anak Jalanan juga. Raja Wali. Ya sebelum Perempuan di Pinggir Jalan Raja Wali sih. Terus itu sempat Gino gitu-gitu ya. ya, terus sempat 2 kali TVM yang mendirect Nikita Willy, Niki. Good Keren. job. Good job. Sama Reski ya. Sama Reski sama Rifki. Dua-duanya gue juga. Ya, terima kasih Niki, terima kasih. Itu orang gokil semua sih, Niki, Reski, Rifki itu orang gokil semua. Yap, Sik. dan Niki, kamu emang berbakat untuk jadi Multi talent. director. Berbakat untuk jadi director sih. Sabar orangnya.
gitu. Terus udah gitu dan kemarin main di orang ketiga, alhamdulillah panjang episodenya. Alhamdulillah. Cuma emang tiba-tiba saya harus mengundurkan diri karena hamil ya. Karena waktu kemarin di orang ketiga tuh kamu dari awal pas tes pack positif hamil, Aku sampai ngomong, kita ngomong berdua. ini gimana syutingnya? Ah. Aku ngomongin gitu. Oke, kalau gitu besok kita temuin leader kita di lokasi. Kita ketemu ngobrol dan kamu pun juga ngomong kan, ngejelasin. Dia pun juga bilang, lo anaknya gimana? Ya, enaknya gimana? Oh, kita masih pengen tetap syuting. Bukan kita, kamu ya. Karena ini masing-masing. Aku, kamu. Ya. Tuh. Aku pun juga bilang tetap pengen syuting ya, sama seperti omongan yang kayak di sinetron yang sebelumnya sih, sekuat aku gitu, karena namanya hamil kan beda anak itu kita nggak tahu ya. Dan selama 6 bulan lu bisa mempertahankan. 5 bulan ya. 5 bulan dan itu beda banget hamilnya Lea sama Isko, dan hamilnya Lea itu sakitnya udah jungkir balik banget, dan itu aku tetap bertahan syuting, dan akhirnya aku melambaikan bendera putih sampai bilang dan ngomong untuk pamit. Udah nggak kuat sama sekali untuk syuting, pamit ya gitu. Ya udah, akhirnya dikasih pamit. Ya, dengan Gitu. baik-baik loh Dengan gitu, baik-baik. dengan omongan yang enak gitu. Dan gue tetap syuting. Akhirnya gue tetap tenang, istri gue bisa melahirkan, gue pekerjaan tetap berjalan. Ya, di Great Leader seperti itu. Dan selalu setiap ketemu selalu nanya, "Are you okay? Nggak apa-apa nggak?" gitu. Emang selalu nanya Kayak gitu. sayang banget kita sama pemainnya, bukan di depan doang. Dia juga takut kali pemainnya kenapa-napa, apalagi lagi hamil kan rentan banget ya, atau kayak gimana, atau nggak Tapi kayak enggak misalnya sih, kayaknya ke semuanya dia nunggu selalu, kelamaan atau kayak gimana juga. selalu memperhatikan. Iya. Ya kita sebut aja namanya Bang Maruliara, dia saudara terbaik. Sayang banget sama kita semua. Sayang banget sama pemain-pemainnya, sama krunya. Ya, he's The the best, best director. Gue juga mau say thank you sama Sridhar juga yang ngebentuk karakter Tama. Pokoknya semua sutradara itu baik-baik banget, Bang Indrayanto, bla 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 segala macam tuh, mereka keren-keren semua. Ya, pokoknya seorang aktor aktris tanpa sutradara nothing. Makanya kalau kemarin ada kabar-kabar yang pemain mengatur sutradara, oh No comment dulu. no comment deh. Oke, next, aku mau nanya lagi. Nah, udah Fatia, terus udah perempuan pinggir jalan, terus anak ketiga, sekarang istri kedua. Nah, tanggapan kamu gimana soal istri kedua ini pada saat kita di lokasi itu sedang seru-serunya, sedang asik-asiknya, tiba-tiba ada COVID, gimana perasaannya? Kalau kata ada fans yang ngomong, ini yang namanya lagi sayang-sayangnya ditinggal, lagi seneng-senengnya, lagi sayang-sayangnya sama semua pemain, lagi happy Sama kru-kru sama tuh lagi kru bercanda-bercanda, juga. lagi seru seru-seruan banget, dan deh. kita Nah, grafiknya naik terus lagi ratingnya. menikmati rating, lagi menikmati cerita segala macem. Terus udah gitu juga karakter udah masuk di kita, udah menjiwai segala macem. Terus tiba-tiba kita harus besok kita nggak syutingnya karena kita harus melockdown diri lah segala macam karena virus ini. Bahaya banget. Nggak bisa diomongin apa lagi deh. Karena kita nggak mau berurusan dengan, ya kalau pemerintah udah bilang seperti itu kita harus ikutin. Biasanya pengennya sih ya alhamdulillahnya masih banyak yang mention, masih banyak yang nge-DM, atau masih banyak yang kayak komen, "Kak, kapan istri kedua tayang lagi, Kak, kapan?" kayak gitu. Mereka mungkin udah sampai butek kali nonton di video dari episode 1 sampai episode kemarin terakhir, nonton ulang lagi, atau nonton sinetron lain, atau nonton film dan lain bla bla bla. Kita pun juga gitu. Dan mereka benar-benar nunggu banget sih istri kedua untuk tayang lagi, dan semoga COVID ini segera berakhir dan kita segera syuting lagi istri kedua sih, gitu. Dan semoga sih ya mudah-mudahan di bulan puasa ini wabahnya diangkat oleh Amin ya Allah. Allah. Jadi
di bulan puasa ini kita bisa syuting lagi, terus kita bisa berbuka puasa lagi bareng-bareng sama kru seperti kemarin. Seru banget ngampar rame-rame ya kan, jajan. Dengan jajanan yang bergabrek-gabrek, aduh enak banget itu. Ya kan, seru-seruan bareng, terus ya gitu sholat bareng segala macem. Ya, sampai itu aja sih. Ya, semoga semuanya cepat berlalu. Dan pesan-pesan kamu untuk Apa? untuk penonton setia kita di YouTube soal COVID ini gimana? Oke. Oke guys, aku sebenarnya punya crowdfunding juga sekarang sama sahabat-sahabat aku. Aku juga lagi berusaha untuk menggalang dana sebesar-besarnya buat wabah COVID-19 ini. Nggak cuma untuk frontliner atau garda depan, buat tenaga medis juga. Bukan buat buat siapapun ya, buat garda depan, buat tenaga medis, buat abang-abang ojol, buat pekerja harian, buat masyarakat yang kurang mampu. Kita lagi menggalang dana untuk mereka semua, dan kita berharap, aku sama sahabat-sahabat aku tuh berharap crowdfunding yang kita bikin ini tidak cuma sampai COVID-19 ini berakhir aja, jadi terusan ada sampai ya mungkin nanti kita punya yayasan sendiri atau kayak gitu. Amin. Karena itu sih tujuan hidup kita. Jadi kita gimana caranya membantu sesama gitu. Dan saran aku adalah mungkin udah dibilang sama kamu, buat yang harus bekerja keluar atau kayak gimana, tetap jaga diri dengan cara pakai masker. Itu paling simple, pakai Susah masker. banget sih. Pakai masker. Oke, kalian pakai masker. Aku saranin kalian pakai masker kain, bukan masker medis. Masker medis itu cuma buat tenaga medis. Dan kalau kalian beli masker medis, satunya berapa aku tanya? Ya kan, satunya berapa, dan itu nggak bisa kalian pakai berulang kali. Itu kalian pakai sekali buang, jatuhnya sampah. Udah gitu sampahnya kalian buang lagi ke laut. Nggak boleh. Tenggelamkan. Tolong jangan nyampah ya. Kalian masyarakat pakai masker. Pakai masker kain ya. Masker kain itu bisa kalian cuci sendiri sama kalian sendiri. Dan harganya cuma 5.000, cuma 6.000 atau yang berapa yang terserah kalian bisa beli. Kalian bisa cuci pakai berulang kali. Lebih irit kan uang kalian dibandingin harus pakai masker medis. Tuh. Ya. Dan cara pakai masker yang baik dan benar, bukan cuma atasnya doang yang ditutup, Bang. Bawahnya juga tutup. Jangan cuma atasnya doang, bawahnya masih ngewer-ngewer. Ini mulut di sini nih. Gitu. Kayak barongsai. Jadi begini. Maksudnya biar apa, kalau minum tinggal begini gitu. Iya kan, minum atau apa tinggal buka. Kadang ada juga yang pakai gitu masker loh. tuh cuma di bawah hidung. Ngapain? Virus itu dari sini, dari hidung dan dari mulut. Kalau kalian batuk dari mulut, kalian bersin dari hidung juga, pas segala macam. Ini tutup nih semuanya nih, tutup. Susah banget sih suruh tutup doang. Ini gak usah pakai alasan gak bisa napas atau pakai gimana. Ntar kalau udah kena, beneran gak bisa napas. Beneran deh, udah gak bisa napas, tinggal ngomong apa? Yang ngubur bukan keluarga, orang lain. Mati sendirian loh. Iya, benar-benar sendirian. Aduh, Aduh, digampangin banget. Ntar kalau kena berasa deh. mm-mm. Nafsu-nafsu dulu jalik. Mudah-mudahan semuanya enggak, semuanya aman-aman aja, sehat aja. Cuma jangan terlalu menggampangkan sesuatu hal. Ini menyangkut nyawa, Cet-cet. gitu. Apalagi orang sekitar. Oke, kamu nggak kena. Kalau orang tua kalian yang kena, saudara, kakak, adik, anak, istri, suami kena, mau ngomong apa? Karena tergantung imun juga kan. Gitu. Jadi tolong aware sama diri sendiri deh. Jaga jarak, social distancing, physical distancing, apapun itu, jaga jarak sama orang. Pakai masker yang benar, cuci tangan, pakai hand sanitizer segala macam. Kalau emang harus bekerja di luar, harus keluar apa segala macam, ya udah pakai masker. Titik. Intinya sebelum ada COVID ini, Allah, Al-Quran tuh udah bilang kalau kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya. Itu kuncinya. Cuci tangan sampai keset nih, sampai udah keset nih tangan, set deh. Ya harus pakai body lotion dulu tiap hari. Oke, satu pertanyaan lagi, Las.
tadi soalnya gue korek soal itu. Kamu pernah merasakan sesuatu yang membuat kamu sedih banget? Apa tuh? Dalam hidup kamu? Tunggu inget sebelum nikah. Dia udah mau habis. Kena juga. Pada saat mama sama ayah cerai. Itu aku umur 19 tahun. Dah. Lanjutin loh. Apa lagi yang lanjutin? Udah aja. Ya itu sih kalau dibilang sih berantakan. Gue kan bikin dia nangis lagi, tadi gara-gara kepompong. Ayo. Seneng banget ya. Apa ya kayak Jadi begigi ceritanya. jadi begini ceritanya. Cabut dari rumah sama mama cuma bawa kayak tas sport, kayak tas olahraga gitu cuma 2 biji. Terus sama uang 200.000. Adikku masih sama ayah nikahan. Ya gitu. Terus numpang di rumah tante berapa tahun, akhirnya adik aku bisa diam sama mama. Numpang berapa tahun segala macam, itu gak enak banget numpang di rumah orang. Terus gitu akhirnya itu aku pun sambil syuting ke Pompong deh kalau nggak salah, sambil syuting ke Pompong. Terus gitu itu yang namanya syuting ke Pompong dari yang naik taksi dari rumah ke lokasi, dan akhirnya kok lama-lama duit habis cuma buat ongkos doang ya. Buat ongkos doang akhirnya nyewa mobil. Main kok nggak bisa nyetir mobil, kalau bisa nyetir mobil gue cuma bisa nyetir mobil Matic, salah sih. Terus Itu masih bisa namanya Maus. iya Matic, tapi dan itu yang aku sewa tuh mobilnya manual. Akhirnya sekarang skillnya Wah. kayak abang Grab ya, jago. Yoi, mau ininya koplingnya dalam juga, ayo bang, tarik. Itu sih nangis mulu setiap pintu tol, karena pasti masuk gigi satu untuk jalan, nah itu pasti selalu mati mobilnya. Dan itu belajar sendiri, gitu. Terus gitu apa lagi ya? Udah akhirnya duit kekumpul, ngontrak rumah. Nah itu tuh sambil kuliah juga. Cuma pada saat itu adik aku tuh harus masuk SMP apa SMA ya? SMP deh, pilihan. SMP deh kalau nggak salah. Nah itu tuh aku di semester 6 loh, udah tinggal dikit lagi. Terus gitu tiba-tiba mama bilang, ini gimana ya kak ya? Kenapa? Kurang duit nih segala macam gini buat uang masuk sekolahnya adik gitu kan. Wah mikir juga nih, adik gue masih SMP, masa ya dia nggak SMP sih? Oh gue udah kuliah, gue bisa kuliah kapan aja deh, mikir gitu sih. Kuliah bisa kapan aja, mau nanti sampai udah berubah kakek nenek juga masih bisa kuliah juga kan, masih ada UT gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku bilang sama mama, yaudah lah kakak berhenti kuliah, jadi uang yang buat bayar kuliahnya itu buat bayar adik masuk SMP. Oh my god! Wow! Oke. Dan akhirnya adik aku sekarang udah jadi sarjana dan sekarang dia kerja di Peru. Alhamdulillah. Tapi di ending cerita ayah pun juga, ayah mama semua no problem sekarang. No problem banget. Semuanya Sekarang bersatu akur. semua, akur. Karena adanya anak-anak Isko dan Nelia, jadi semuanya nggak ada apa-apa lagi. Itu cuma masa lalu. Cuma masalah. Cerita masa lalu, oke? Thank you semuanya, keep watching ya. Keep watching terus pokoknya. Watching, pokoknya apapun yang terjadi di hidup kalian itu harus Stay strong. Stay strong. Percaya Tuhan kalian itu ada. Yap. Kalau kalian ngerasa sendiri, oke. Lu gue ngerasa sendiri nih, gue masih namanya Abigail Ababil. kan, ngerasa sendiri nih apa, nyusruk lah, nangis apa segala macam, curhat sama teman gak ada yang ngerti apa gimana, curhat sama Tuhan kalian, gitu. Itu doang yang bisa membantu kalian, bisa membantu dan bisa menjawab solusi kalian, semuanya lah. Gitu. Karena mereka yang menciptakan kalian, gitu. Jangan pernah ngerasa sendiri, karena sebenarnya banyak juga orang-orang di sekitar yang sayang sama kalian. Tanpa kalian tahu. Oke. Oke.
Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, Tuh. Tekan tombol lonceng. komen, Like. like. Share, nangis dan